Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku mau unboxing paket yang baru aja rilis juga di Jepang, baru-baru aja, yaitu Crush Gear yang khusus buat pro model. Jadi ini dikhususkan buat pajangan doang. Dan mungkin katanya sih banyak yang bilang ini bisa diakalin sih buat bisa dimainin atau di battlein gitu. Tapi kayaknya dari pihak Bandainya sendiri udah tertulis atau dijelaskan kalau ini buat pajangan doang sebenarnya. Oke, dan ini paketnya udah dateng. Dan sebenarnya harganya sih nggak begitu mahal di Jepang itu. Kalau di Amazon sendiri sekitar 6.000 yen ke atas atau mau 800 ribuan lah kalau rupiah. Baik, langsung sambil kita buka aja, sambil aku cerita-cerita atau ngobrol aja. Ini paketnya juga di Amazon juga udah mulai menipis untuk yang seri isi 3 yang Garuda Eagle, terus Shooting Mirage dan juga Racing Bullet. Yang isi 3 itu di Amazon udah mau habis banget gitu, jadi mesen lagi gitu. Jadi aku belinya juga ini di luar dari Amazon. Kalau yang misalnya yang Gaiki masih ada stoknya di Amazon. Dan ini penampakannya paket yang baru aja dateng. Ini dia. Jadi ini yang Battle X1 kalau nggak salah, yang dimana isinya ada Garuda Eagle, Shooting Mirage, sama Racing Bullet. Untuk penampakan kotaknya sih kayak gini aja tuh. Di depannya itu ada gambar atau image dari Garuda Eagle, Shooting Mirage, sama Racing Bullet. Terus dari sampingnya juga tuh. Cuma penjelasan, ini lebih dikhususkan buat penjelasan senjata dari weaponnya ya, dari Garuda Eagle, Racing Bullet, dan juga Shooting Mirage. Oke, untuk tampang sampingnya juga di sini ada gambar Racing Bullet, Shooting Mirage, dan paling depannya Garuda Eagle. Dan untuk bagian bawah ini adalah penjelasannya sih, tuh, untuk 3 item ini. Oke, jadi nggak usah lama-lama, kita bakal unboxing dan kita bakal rakit aja. Oke, ini masih segel. Jadi aku udah bawa ini cutter. Oke, kita buka pelan seperti biasa, santai aja. Oke, masih aman. Dan di Jepang juga sebenarnya ini jadi sistemnya PO ya, pre-order juga ya. Kalau di Amazon juga duluan jadinya. Aku juga untuk nyari yang seri yang Shooting Mirage Battle X1 ini kemarin udah habis gitu di Amazon, jadi nunggu lagi gitu. Bisa sih, tapi aku nggak mau nunggu, jadi aku beli lagi aja meskipun agak mahal dikit di marketplace lain ya. Jadi ini dia penampakannya barangnya tuh. Dia kayaknya ini barangnya jadi satu gitu aja ya. 3 item tadi di sini udah masuk aja gitu semua, nggak ada kotak pisah-pisah lagi. Di sini langsung ada. Ini kayaknya untuk yang merah satu set gini, ini berarti ini Shooting Mirage nih. Bodinya ada Shooting Mirage. Kalau lepatin sini dulu. Ini tadi kita dapat ada stiker juga tuh. Stiker decalnya ya. Dan juga ada penjelasannya juga. Tapi aku nggak tahu ini apakah satu-satu juga atau udah jadi satu semua, nggak tahu juga. Oke, ntar kita bakal lihat aja. Kayaknya ini stikernya udah dari 3 Crush Gear itu ya. Stikernya udah jadi satu semua. Sini ada Racing Bullet, Shooting Mirage, dan Garuda Eagle di sini. Satu stiker, dan juga penjelasannya juga kayak gini aja. Tapi ini aku nggak tahu nih ada putih kayak gitu nih ya. Apa gunanya nggak tahu nih, kayak permen karet. Ntar kita lihat aja. Oke, selanjutnya kita dapat body dari Racing Bullet tuh. Ini Racing Bullet. Dan juga item-itemnya. Oke. Dan terus ini body Garuda Eagle. Ini Garuda Eagle. Ini buat weapon dan sasisnya Garuda Eagle juga nih. Ini Garuda Eagle kayak gini. Oke. Dan untuk sisanya ini permesinannya ya. Ini gear-gearnya gitu. Oke, buat roda dan bagian dalamnya. Oke, kita letakin dulu di sini. Dan bagian kotaknya udah habis nih, nggak ada lagi dalamnya, kita kesampingin dulu. Jadi sekalian pada video kali ini aku mau ngerakit yang Garuda Eagle sebagai contoh. Dan ntar di akhir video untuk 3 item ini, Shooting Mirage dan Racing Bullet, juga bakal aku tampilkan hasil akhirnya gimana supaya nggak panjang lebar untuk video kali ini. Oke, langsung aja kita bakal langsung unboxing dan juga ngerakit. Dari yang sudah aku bilang, kita bakal ngerakit Garuda Eagle aja dulu. Oke, kita kesamping dulu untuk yang lain. Dan seperti biasa, cutter juga kita tutup aja dulu.
Dan seperti biasa, karena aku bukan yang rakit profesional, jadi aku seperti biasa bawa gunting kuku sama gunting kecil ini biasanya. Oke, supaya ntar untuk pemotongannya lebih enak gitu. Oke, langsung aja kita langsung ngerakit Garda Eagle-nya. Oke, kita bakal langsung ngerakit Garda Eagle ini. Udah aku potong tadi, keluarin dari body dulu. Terus kita keluarin juga untuk sasis dan roda-rodanya yang lain. Oke, ini well-nya. Oke, kita keluarin aja dulu semua itemnya supaya ntar enak ngerakitnya, nggak buka-buka plastik lagi. Kita keluarin ini untuk bagian weapon senjatanya ya, yang bagian weapon depan dan di belakang. Dan ini untuk bagian dalamnya permesinannya ya, gearnya. Oke, oke. Ups. Oke, ini kita biarin dalam plastik aja supaya ntar nggak repot. Oke, kita bakal langsung dari body aja. Dari body kita potong. Oke. Ntar hasil akhirnya gimana? Oke. Dan untuk bodinya sih kayaknya aku pegang sih kayak body Crash Gear pada biasanya ya, pada umumnya yang merek Bandai. Nggak kayak ketebalan atau kayak gimana juga enggak, kayaknya hampir sama ya. Tapi kalau dilihat dari jauh sih kayak bahan plastiknya tuh tipis ya, tapi sebenarnya ini lumayan padat tuh. Dia nggak yang seperti aku pikirkan di awal gitu. Aku pikir dia karena pajangan doang, jadi plastiknya mungkin agak gimana gitu dari Crash Gear pada umumnya yang biasa kita beli. Apakah dia tipis atau gimana nggak tahu. Jadi nih kayaknya nggak ada masalah kayak gimana. Oke, kita langsung lepasin aja. Oke, kita bakal rapinnya nanti. Kita rapin dulu aja langsung seperti biasa. Aku biasanya sih ya tadi pakai gunting kuku aja buat ngerakit kayak gunpla gitu, karena aku mah bukan yang profesional atau gimana. Yang penting nggak patah ya pokoknya. Dan ya pakai ginian juga udah lumayan rapi menurut aku sih. Nggak tahu bagi kalian ya. Oke. Ini bagian kupingnya ya nih. Kayak ini kupingnya, ini bagian apanya ya? Harusnya sih ini tadi kita baca buku panduannya dulu ya di awal. Tapi kayak ngerasa bisa gitu ya. Jadi ya udah gini aja, ntar kalau kita ada macet di tengah jalan untuk pemasangannya ya gampang, kita bakal buka aja lagi. Oke, kita pasang dulu ini. Ini kayaknya sih nggak ada yang sulit-sulit nih bagian kupingnya. Oke, lumayan keras bro. Oke, kita santai ya, nggak mau kan untuk unboxing yang pertama ini kalau sampai ada kejadian patah, males banget. Oke, bagian kupingnya oke udah rapat. Terus ini bagian keren banget tuh. Oke, wow, mantap. Dan terus ini bagian ininya di sini ya, tuh, kayaknya di bagian dalam sini. Ini gimana masangnya? Oke, gini kayaknya. Oke, udah kepasang. Oke, untuk bagian body udah dulu. Kita bakal ke bagian sasis dulu. Sasis, kita potong sasisnya. Untuk sasisnya juga ya, untuk bahan plastiknya nggak beda jauh sama yang biasa kita beli ya. Untuk versi Bandai yang buat battle itu, untuk bahannya sih hampir sama ya, nggak ada yang gimana. Jadi untuk keseluruhan kayaknya ini plastiknya nih hampir sama gitu menurut aku sih ya. Meskipun image-nya waktu kita pertama kali ngeliat itu kayaknya dia kayak plastik murah gitu, soalnya kayak tipis banget gitu. Oke, kita rapiin dulu pakai gunting kuku. Oke, udah. Oke, sekarang kita bagian atasnya buat yang baterai ya.
Oke, ntar kita bakal lakukan perbandingan juga ya sama yang, sorry kalau misalnya lama ya, soalnya ya tadi kita maunya sih main aman juga, slow santai gitu masangnya. Lagian kan yang bakal dijadiin contoh cuma ini doang gitu, seperti biasa potong-potong dulu. Oke. Oke, ini masih banyak bagiannya, kita bakal rapiin untuk bagian baterai penutupnya. Ups, oke udah nggak ada lagi, kita sampingin dulu. Oke, kita rapiin dulu sebelum kita rakit. Oke, ini bagian dinamonya kayaknya sih, nggak tahu sih, ntar kita lihat aja kalau udah dirakitnya gimana. Oke. Dan sebenarnya di Jepang sendiri untuk crash gear juga ya, kalau seri-seri yang lain juga lumayan mahal sekarang kalau dan langka sebenarnya kayak gitu ya. Jadi masih banyak juga peminat crash gear untuk orang-orang Jepang sendiri, dan kebanyakan juga orang-orang asing juga banyak juga yang nyari di marketplace atau toko-toko barang bekas yang terkenal di Jepang ya. Biasanya banyak juga crash gear yang harganya murah, kena-kenaan sih semuanya, untung-untungan. Oke, kita langsung rakit aja ini untuk bagian dinamonya. Jadi dinamonya ini gimmick doang ya, nggak ada mesinnya sama sekali. Tuh bisa kita lihat nih, cuma gimmick doang, nggak ada mesinnya sama sekali. Dan kita bakal pasang dinamonya. Oke, dinamonya dimasang. Dinamonya sih bentuknya sih emang beneran kayak dinamo pada umumnya ya, nggak kelihatan banget gitu kalau ini nih kayak plastik atau gimana, kalau kita yang nggak tahu aja itu. Nih dinamonya. Oke, ya apa nih nggak tahu. Oke, langsung aja ntar dulu. Habis itu kita bakal pasang body aja. Oke, dan gear-gear ini. Ups, oke. Oke, langsung aja. Kita bakal ke well-nya dulu. Ini kita kesamping dulu, ntar baru kita rakit semua untuk bagian well-nya. Oke, kita lepas. Setelah jadi kalau banyak yang biasanya sih yang khususnya Indonesia juga ya, pre-order juga banyak juga ya, barang-barang dari crash gear, mainan lain sih yang dari Jepang langsung gitu. Kalau nggak mau nunggu rilis di Indonesianya duluan sih, biasanya mereka langsung pesen di Jepang si PO gitu. Lewat aku juga banyak sih biasanya. Ya biasanya sih karena aku bukan yang kayak penjual gimana, aku cuma nyariin terus ya udah aku kirimin dengan harga yang apa adanya. Dan terus resiko kena cukai atau enggak cukainya itu ya tergantung kalian di sana gitu. Aku cuma bantu nyariin dan ya konsekuensinya kayak gitu. Tapi biasanya sih kalau masalah cukai sih kena-kenaan sih kalau dulu ya. Kalau sekarang sih katanya sih agak ribet ya, soalnya barang bekas ataupun mainan biasanya sih ya tetap kena cukai gitu, meskipun dia second atau gimana tuh cukainya, meskipun nggak nyampe 1 juta ya harga barang aslinya gitu, tetap kena. Ups, jatuh, sorry. Jadi ya gitulah. Oke. Dan ini untuk yang terakhir, ini buat yang depannya ya. Oke. Oke. Kalau udah kepotong kayak gini baru kita ntar ngerakitnya. Oke, kita rapin dulu dikit supaya nggak begitu jelek-jelek banget gitu ntar kalau udah kerakitnya ya. Oke, roda ini
Mungkin ada yang cara ngerakitnya per bagian-bagian dulu ya, kayak gunpla, kepala, bagian apa gitu, bagian tangan dulu gitu ya. Ya sebenarnya aku juga biasanya ngerakitnya kayak gitu sih, tapi untuk crush gear ini karena bagian itemnya tuh kayaknya hampir familiar dan nggak serumit gunpla ya. Jadi ya kayaknya bar kayak gini aja ditumpuk-tumpuk kayak gini kayaknya masih bisa kepikirin gitu. Atau masih bisa ada bayangannya gitu, bentuknya gimana, masangnya gimana gitu. Karena ya nggak begitu rumit gitu kayak gunpla pada umumnya gitu kalau ngerakit kayak gini. Oke, kita rapin dulu supaya nggak ada yang jelek banget ntar kalau udah di rakitnya. Oke, ini bagian pedangnya tuh, pedangnya tuh panjang banget tuh pada yang crush gear buat battle pada umumnya. Ya ini mengikuti versi anime sih sebenarnya kan, dari Bandai udah dihususin buat kesana niatnya. Oke, kita bakal ngerakit habis ini. Kalau udah rapi kita bakal rakit. Oke, langsung. Oke, sebelumnya kita mau mana ya, kita ngambil decalnya dulu, stikernya, supaya enak nih stikernya. Seharusnya di awal tadi kita buka buku panduan ya, lupa juga sih, tapi ya udah, kayaknya sih nggak ada masalah kayak gimana, kayaknya sih ya, doain aja. Oke, decalnya udah kita keluarin, ini penjelasannya, dan penjelasannya ternyata untuk 3 item itu ada semua ya, Garuda Eagle, Racing Bullet semua ada. Terus kita ngambil yang Garuda Eagle. Oke, kita ambil kayak gini supaya ngelihatnya sambil lebih gampang gitu. Oke, untuk yang tadi udah body udah kita rakit kayak gini aja. Terus kita bakal ke bagian ini. Untuk bagian dalamnya sendiri kita kan dinamonya sendiri kayak gini aja, nggak ada penjelasan umum. Oh, ini ada yang penjelasan buat dinamonya ya. Untuk dinamo sendiri ternyata mesinnya kayak gitu. Terus oh ini dia, dimasukin kayak gini aja. Tunggu, kita bakal buka lagi, harus ada yang dibenerin. Oke, kita sorry, jatuh. Oke, kita udah keluarin, terus kita pasang ininya di sini. Ini bener, sumpah keras banget tuh. Oke, yang ininya keras nih, butuh tenaga ini bener, sumpah. Untuk yang ininya juga nggak ada apa-apa, sampai ada klik gitu. Oke, kita bakal untuk ininya sih agak, ini kayaknya agak longgar untuk bagian yang ininya, tapi udah kepasang juga, tapi ini agak longgar menurut aku sih. Yang ini gampang kebuka nih. Untuk pemutaran dinamonya juga gimmicknya dapat gitu tuh, dia muter. Oke, untuk dinamo udah. Sekarang kita bakal ke bagian well sama gear-gearnya juga kita pasang. Untuk bagian ininya pertama kita well-nya dulu, kita pasangin dulu satu-satu kayak gitu supaya ntar gampang masangnya. Oke, ini mana satunya lagi? Oke, di sini kita ketemu. Oke, udah. Habis itu kita bakal tunggu, nih ada yang belum rapi. Oke, kita ke samping dulu untuk bagian untuk gunting dan ininya, soalnya kita bakal langsung ngerakit aja. Oke, terus kita bakal masang. Ini kayaknya ada sesuatu. Oh benar, ternyata ada yang kurang gue bilang. Ini bagian yang buat well-nya itu ya, supaya muternya itu enak gitu. Nih, yang kecil-kecil nih lupa. Pantes kayaknya ada yang kurang gitu gue bilang. Ah, jatuh. Oke, kita akan langsung rakit. Ups. Oke, kita rapin dikit dulu. Oke, ini udah berantakan banget. Ups, sorry.
ada yang jatuh. Ups. Oke. Oke, udah. Oke, sekarang kita bakal ngerakit semuanya jadi satu. Oke, pertama peribahasa masukin ini dulu. Sorry, masih ada grafik. Oke, saatnya kita ngerakit. Pertama kita pasang dulu roda ininya satu. Ini rodanya lumayan keras sih. Oke, terus kita masukin lagi untuk bagian weapon senjatanya. Habis itu kita masukin ini yang roda, berarti yang ini. Oke, taruh kayak gini. Oke, kita coba dulu tes apakah sesuai. Oke, ini ntar kita rapatin lagi dulu. Oke, kita bakal masang yang lain lagi. Pertama kita bakal nyoba dulu ya, masang ini bener atau enggak gitu. Oke, ini gimmicknya. Kayak ini salah. Oh iya benar ini. Oke, kita bakal masang untuk roda yang lainnya. Untuk masang roda ini lumayan keras ya, keras banget sumpah. Jadi ini butuh tenaga gitu, tekanan yang kuat gitu kalau buat masang rodanya ini. Jadi kita bakal masang. Oke, udah kepasang. Tuh kan ada yang lupa bagian ininya lupa. Oke, kita pasang lagi ulang. Dan kita bakal pasang penutupnya. Ini nggak ada baut atau gimana, dia cuma kayak dipasang kayak gitu aja ya. Oke, sekarang kita pasang langsung bagian ininya, kita benerin dulu. Oke, udah ngerasa pas baru kita tutup. Oke, udah ada klep.
Oke, kita bakal nyoba apakah macet. Oh, ini ternyata ada macet, kita cek lagi. Oke, udah muter tuh. Kayaknya ada yang bermasalah, kita buka lagi. Soalnya ada bunyi kayak gimana. Oh, ternyata di bagian belakangnya ada kayak penutupnya juga ya. Tuh, ada penutupnya juga. Oke, kita ulang, kita buka lagi. Kayaknya ada yang salah. Oke, sebenarnya ini kayaknya nggak ada masalah, cuma di bagian ininya doang sih kayak ini, yang bagian pemutaran sini agak keset gitu masih. Oke, langsung kita tutup lagi aja. Tuh, oke, nggak ada masalah gimana, tapi agak berat gitu, ada agak keset gitu, kayak nggak ada pelumasnya gitu kan, masih gitu. Oke, kita masih nyoba-nyoba dulu. Oke, udah selesai bagian situnya, kita bakal masang bagian weaponnya. Weaponnya itu tinggal untuk bagian back weaponnya kita pasang kayak gini aja. Ups. Oke, udah kayak gini. Terus untuk bagian depannya seperti biasa, pedangnya kita jadiin satu dulu. Cuma pasang kayak pada umumnya doang, nggak ada masalah kayak gini gimana. Oke, kalau udah selesai kita bakal pasangin ke sininya, masukin dan oke, udah kayak gini aja. Ini kurang rapi, kita rapin dulu. Oke, sekarang kita pasang buat gimmick tameng ya. Oke, senjatanya udah. Dan kita habis itu kita bakal masang bagian atasnya, baterainya juga. Ini gimmick doang ya, kayak kelihatan baterai sebenarnya, tapi ini nggak bisa dipakai kayaknya, soalnya ini kecil banget gitu, kecil daripada bagian penutup yang biasanya kita pakai di Crash Gear ya. Oke, selesai kita pasang lagi. Sorry, ada yang ketinggalan. Ini untuk bagian anunya ya, switch buat nyalain Crash Gear-nya tuh seolah dia bisa gitu dinyalain on off-nya tuh. Ini sulit banget ya, tapi sulit buat dipegangnya sih. Mungkin ya tadi emang gimmick banget, soalnya ini kayak kecil banget gitu tuh. Oke, udah selesai untuk bagian ininya, dan ini kayaknya tinggal pasang aja. Tinggal pasang. Oke, udah dapet. Oke, kalau udah selesai kita bakal pasang weaponnya. Tunggu, kita bakal rapin dulu nih, bagian sininya masih kurang rapi. Oke.
kayaknya bagian bawah atas sama ini sama ya sih kayaknya sih. Oke, udah pasang. Oke. Nah, kita bakal masang bagian bodi. Ups. Bodinya juga nggak ada pengait kayak gitu ya. Dia kayak sistem pasang kayak gini doang tuh. Dan inilah udah Garuda Eagle-nya yang udah kepasang. Dan ini bentuknya juga tuh, untuk rodanya juga bagus banget. Untuk mesinnya gerak, jadi senjatanya tuh gerak mas itu. Oke, sekarang kita bakal masang stikernya. Oke, dan langsung aja ntar kita tunjukin hasil akhirnya untuk 3 crash gear ini. Oke, akhirnya crash gear Garuda Eagle-nya udah kita rakit dan udah kupasangin stiker atau decalnya tuh. Waduh, kalau Garuda Eagle ini detailingnya mantap banget, bagus banget bener, sumpah. Bisa kalian lihat tuh dari depannya, bagian topengnya itu keren banget. Untuk senjatanya atau weaponnya tuh ini gerak tuh, kalau digerakin tuh gerak, jadi ini gerak banget tuh. Untuk decalnya juga keren tuh, bagian belakangnya tajam-tajamnya itu bodinya. Untuk weapon belakangnya juga ya kayak gitu aja sih. Untuk tampilan bawahnya di sini nggak ada tulisan kayak Bandai ya, cuma tulisannya ada Sunrise dan juga di sini ada bolongan. Ini kayaknya buat yang buat display pajangannya ya, biasanya sih kayak gitu ya. Kalau ini kan khusus buat pajangan, jadi mungkin itu tujuan dari lubang yang di bawah ini nih. Biasanya tuh nggak ada tulisan Bandai, cuma ada tulisan Sunrise B gitu untuk bagian bawahnya. Dan untuk weapon depannya ini mantap banget tuh, keren banget detailingnya tuh. Untuk yang bagian baterainya itu ya, ini kayak gini sih, nggak kayak gimmick doang sih, kayak bisa ngeletakin baterai, tapi sebenarnya ini kecil banget, menurut aku sih kecil. Jadi dan di belakang, bagian belakang ini buat tombol on off nya tuh yang geser, ini kayaknya yang versi pertama ya untuk model bodinya, soalnya dia ngikutan yang anime dan kayak gitulah. Dan untuk bagian rodanya juga nggak ada yang masalah kayak gimana banget. Dan kalau digerakin juga tadi udah bisa gerak banget. Dan juga tadi aku udah ngerakit untuk 2 yang lainnya. Ini dia untuk racing bulletnya. Ini agak keset sayangnya, nih ada salah apa gimana tuh. Tuh kalau diputar dia untuk racing bullet sendiri tuh mantap banget. Untuk detailingnya juga nih, rodanya gerak juga tuh bagian sininya tuh. Untuk decalnya juga ya kayak gini aja sih. Kalau racing bullet aku nggak begitu suka juga, soalnya dia cuma, untuk jujur aja, untuk warna bodinya sendiri dia terlalu muda gitu, kayak kurang menarik gitu, nggak tajam banget gitu. Aku nggak tahu kalau di versi animenya kayak gimana, tapi menurut aku sih kalau nggak salah versi animenya sih lebih tajam gitu sih warnanya, menurut aku sih. Jadi untuk racing bullet nih aku kurang lah menurut aku sih. Untuk detailingnya sih keren sih bentuknya. Untuk senjata weaponnya juga tuh geraknya kayak gitu. Dan sama seperti Garuda Eagle tadi, ini juga nggak ada tulisan apa-apanya, sama bagian bawahnya juga kayak gitu. Dan yang terakhir adalah ini shooting mirror, keren banget sih menurut aku. Untuk detailing bodinya, decalnya juga mantap banget tuh, bisa kita lihat sendiri. Untuk senjatanya tuh ini sama gerak juga tuh, muter kalau kita gerakin. Oke, mantap kayak gini. Tapi ini jujur ringan banget, soalnya nggak ada isian besi-besinya banget ya. Kayaknya hampir kayak nggak ada besinya ya. Jadi ini ringan banget, sumpah ringan banget. Dan yang bagi kalian pengen ngedit katanya, yang mau mungkin bisa dipasangin atau diakalin supaya ntar bisa dibikin battle, aku bakal bikin perbandingannya dulu ya. Karena Garuda Eagle aku lupa letaknya di mana. Ini kita singkirin, aku bawa Mirek yang battlenya sebagai contoh aja perbandingannya. Oke, ini untuk perbandingan yang gedenya ya. Untuk yang display ini, yang buat pajangan ini lebih kecil menurut aku. Ini lebih kecil, dan ini ya seperti biasanya ini lebih gede ya buat battle. Untuk rodanya sendiri bisa dilihat, untuk rodanya sih hampir sama, tapi cuma bagian sininya sih, ini bagian yang satunya ini lebih kecil,
Di sini lebih gede untuk yang battle ya. Tuh. Untuk bagian baterai juga ini sudah bilang tadi kecil banget. Ini juga kayaknya nggak masuk buat baterai sih untuk yang bagian ini nih. Dan itu untuk yang perbedaan lebih umumnya sih gedenya sih, besarnya beda banget tuh. Untuk besarnya beda sendiri. Untuk detailingnya sih ya kayak gitu aja, tapi menurut aku untuk stiker sih kerenan yang ini sih, yang buat battle sih. Tapi nggak tahu sih menurut kalian seleranya gimana gimana, beda-beda. Soalnya ini ngikutin yang anime katanya kan ya. Dan bagian belakangnya kayak gini aja tuh. Oke, tombol on off-nya bagian bawahnya untuk perbandingan. Dan untuk senjatanya sendiri, weaponnya tuh. Ini kan lebih kecil dan lebih lancip gitu, dan ini ya kayak bor pada umumnya. Itu. Oke, sekarang kita bakal perbandingan untuk apakah body ini bisa dipasang ke sini atau enggak. Baik, kalau menurut kelihatannya sih kayaknya nggak bakal bisa dipasang, soalnya tadi udah aku kasih tahu kalau yang ini lebih kecil soalnya. Oke, dan kita bakal buka. Dan untuk body sendiri sebenarnya, untuk bagian bawahnya aja udah beda gitu. Untuk bagian yang buat pajangan itu nggak ada pengaitnya gitu. Tuh, nggak ada pengaitnya. Kalau yang buat battle kan pasti ada pengaitnya kayak gitu. Jadi dia lebih rapat gitu. Jadi kalau kita yang buat battle kita pasang ini pasti longgar banget. Dan yang ini pasti kecil banget. Tuh, nggak bakal masuk. Mesin kayak gimana nggak bakal masuk. Untuk ininya ya. Untuk bodinya sendiri kalau ditukar pasti nggak bisa masuk. Soalnya untuk ukuran saja udah beda. Dan untuk senjata sendiri atau weaponnya kita akan bakal coba lepas. Untuk weaponnya sendiri ini kan kayak gini tuh, sama kayak seperti yang battle tuh, gimmicknya ada dan kayak gini juga tuh. Ini untuk yang buat pajangan. Dan sedangkan untuk yang buat battle seperti biasa ini lebih gede ya. Terus yang kayak gininya tuh, gearnya dalamnya kayak gini. Dan kita bakal coba apakah ini bisa masuk ke sini. Dan tentunya ini nggak bakal masuk. Soalnya untuk lubang yang ininya juga udah beda, ukurnya ini lebih kecil dan ini lebih gede. Jadi untuk bagian dalamnya pun sendiri ini kayaknya nggak bakal bisa muter banget. Tapi nggak tahu kalau kalian mau ngakalin ininya mau dilepas atau diganti ke sini, nggak tahu. Itu aku nggak mau bongkar-bongkar dulu, kayaknya sih hampir mustahil atau sulit ya kalau mau ngakalinnya kayak gitu ya menurut aku. Oke. Jadi ini untuk weaponnya sendiri kalau ditukar-tukar ini kayaknya nggak bakal bisa masuk, soalnya untuk yang display ukurannya dari awal emang udah lebih kecil. Dan untuk buat di battlein kayaknya nih sulit gitu. Bukan nggak mungkin sulit, karena kalau kalian yang pinter-pinter ngakalin pasti bisa aja, pasti ada akalnya aja. Oke. Dan untuk bagian ini juga tadi kan untuk perkabelannya kan hampir nggak ada. Kalau yang battle itu kan di sininya ada bautnya dan lain-lain. Kalau untuk yang display ini dia cuma kayak tempelan gitu, seperti yang tadi aku tunjukin, nggak ada bautnya sama sekali di sininya, cuma kayak tek dipasang kayak gitu doang. Oke, itu sebagai perbandingan aja. Dan sedikit saran aku atau kalian yang nantinya bakal beli supaya nggak nyesel banget, bukannya nggak nyesel. Untuk menurut aku sih yang lebih keren sih emang tipe-tipe yang kayak Garuda Eagle, Gaiki itu warnanya kurang bagus sih menurut aku, tapi ya lumayan lah untuk detailingnya. Gaiki yang keren itu kayaknya yang si Gogetsu tuh keren tuh detailingnya. Shooting Mirek sama Garuda Eagle itu mantap sih menurut aku. Makanya aku juga targetnya sebenarnya yang kayak yang menurut aku dari reviewnya itu yang bagus-bagus atau detailingnya yang aku beli. Jadi kayak Racing Bullet ini aku kurang minat juga. Kayak Gaiki itu sebenarnya detailnya bagus, tapi warna bodinya itu kurang menarik gitu menurut aku. Tapi untuk yang Gogetsu tuh beneran keren. Sumpah, Dino Spartan juga kurang senjatanya itu sih, kayaknya emang warnanya sih kurang kayak menarik banget buat dipajang. Itu menurut aku, pendapat pribadi aja. Dan untuk saran aku buat kalian yang ntar bakal ngerakit, ini menurut aku sih minusnya itu bukan minus sih, sebenarnya kekurangnya untuk produk yang ini menurut aku sih untuk stikernya ini terlalu tipis gitu, terlalu tipis dan juga gampang robek. Jadi kalian harus benar-benar hati-hati ketika nempelnya. Dan ketika kalian nempelnya itu, kalau udah ketempel sekali sedikit itu, dia nggak bakal bisa lepas lagi. Dalam arti, kalau kalian berusaha untuk ngelepas ulang lagi, dia bakal nyisain kertasnya atau bakalan kemungkinan besar robek. Jadi untuk penempelan kalian benar-benar hati, ini ada damage-nya aku lihat ini tuh, yang bagian ini. Ini penempelannya benar-benar sulit banget. Untuk Garuda Eagle masih gampang gitu. Yang agak sulit sebenarnya si Dino Spartan ini nih.
Dino Spartan, salah, racing bullet maksud aku. Nih racing bullet kayak gini nih, untuk bagian yang sininya nih sulit, lumayan sulit. Tapi ini nggak tahu kenapa ini bisa rapi. Oke, dan seperti itulah untuk perbandingannya, seperti yang aku bilang tadi untuk crash gear pajangan ini. Oke, itu dulu untuk video hari ini. Tadi udah kita unboxing dari awal kita buka paket sampai kita ngerakit Garuda Eagle, dan juga nunjukin kekurangan atau kelebihan dari crash gear yang versi buat pajangan ini, yang display ini. Dan tadi udah kita bandingin sama yang versi yang buat battle yang generasi awalnya. Dan kayaknya bakal sulit kalau mau diakal-akalin, soalnya untuk ukuran sendiri, untuk yang dari crash gear yang untuk display ini, yang terbaru ini, dia lebih kecil dari ukuran pada umumnya. Jadi memang untuk pendapat sekarang, crash gear ini cuma bener-bener khusus buat pajang doang, dan ini ringan banget. Ini untuk Garuda Eagle, dan tadi ini shooting mereknya, dan ini racing bulletnya tuh. Jadi untuk kalian yang mau beli silakan aja, katanya udah ada yang banyak PO-PO juga di Indonesia ya. Jadi ya kalau kalian bener-bener pengen crash gear sejati atau pengen punya setiap edisi yang dikeluarin Bandai, khususnya untuk crash gear yang sekarang ini, ya lumayan lah untuk beli untuk buat koleksi kalian. Dan menurut aku sih ini worth atau nggak worth it-nya sih worth it aja, soalnya ini ya untuk pajangan dan ya setidaknya punya gitu, dan detailingnya cukup memuaskan. Dan tadi yang kekurangannya tadi untuk buat decalnya atau stikernya itu ya lumayan harus berhati-hati, soalnya gampang banget rusak dan robek. Jadi untuk video kali ini aku akhiri aja. Ntar kalau misalnya ada waktu lagi aku bakal tapi kayaknya enggak deh, untuk yang Gaiki dan lain-lain enggak bakal aku unboxing. Itu buat mungkin ada teman-teman yang ntar bakal review itu, silakan aja. Jadi ini cuma sekedar perkenalan supaya kalian tahu bayangan kalau pengen beli crash gear yang versi buat pajangan ini tadi. Dan ini sih bukan buat anak-anak sih sebenarnya ya, ini cuma buat orang-orang dewasa yang ya kayak Gundam lah ibarat katanya ya, buat kalian ngerakit-rakit kayak gitu dan dipajang gitu aja. Oke, yang bagi kalian yang bisa untuk ngedit ini atau bikin dia supaya jadi battle, bisa battle gitu ya, ya ntar tolong di komen aja di kolom deskripsi, di kolom komentar. Jadi aku pengen tahu juga, mungkin aku bisa juga ngedit kayak gitu juga. Oke, makasih dulu yang udah mau ngikutin video kali ini. Kalau ada saran dan juga masukan, silakan komen aja di kolom komentar. Jadi aku ntar bisa memperbarui lagi, atau ada barang-barang atau mainan atau hobi kalian yang gampang di Jepang buat dicarinya, silakan komen di sini dan ntar aku bakal unboxing. Oke, makasih yang udah nonton. Bye.